mungkin tidak semua, ada kios yang bermain-main, ada bahkan kelebur terakhir perselingkuhan dan macamnya, mungkin lalu buat selingaki. Saya minta 1 atau 2, silakan yang ingin mengambil masalah kios yang nyatrik kios terakhir langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator, nama saya Muroso Al-Agus Sujatiko. Muroso Spencer, Mas. Oh iya. Tapi dititipkan di Bangkalan ini 45 tahun. Tidak direkturnya, Pak. Iya. Gimana Pak Suroso? Saya dari perwakilan kios dari kios nama saya Kios Serojaya dari Kecamatan Bangkalan. Persoalan yang kita bicarakan ini regulasinya hanya 1, pertama pupuknya ditambah. Ya itu Pak, selama pupuknya ini tidak ditambah alokasinya, tidak akan terjadi permasalahan, hanya pertemuan begitu saja. Karena apa? Data yang ada di kios saya, 1 RDKK, saya menangani 6 desa. RDKK yang saya terima, seandainya itu dipenuhi, di wilayah saya nggak kurang sama sekali, bahkan lebih. Mas Roso, oke, itu. Tak penambahan pupuk ya. Yang kedua, apa pembeli itu apa syarat pembeli? Apa syarat untuk pendistribusian kepada petani, apa syarat yang diberikan kios? Saya di wilayah saya sebagian besar 4 desa itu diterima oleh desa. Oh langsung ya, Iya. tidak petani ya. Seperti Bani Besar, Lain dengan yang di apa tadi? Telaga berenang telaga ya, oleh Kawasata ya. Khusus ya, memang orang yang menjadi kewenangannya Pak Suroso yang dilayani. iya. Nah kalau 1 itu Pak, yang kedua antara nama yang dia dikatakan tidak tercover semua petani. Seandainya di saat petaninya itu mestinya 500, yang tercover itu sekitar 400 atau 350. Karena kan ada petani baru. Itu kan tidak terlalu. Dia harus membeli juga. Ini yang menjadi mes langka. Karena dia membeli tidak tangani dan langka. Kemudian tidak ada dari kakak. Pak Suroso, kalau memakai pendekatan demand apa? Ekonomi apa? Demand sampai demand iya. Ini kan bukan urusan itu. Tidak pakai itu kalau urusan pupuk bersubsidi. Karena yang berhak sebetulnya sudah tertulis awalnya. Tidak bisa dipasarkan seluas semacam itu. Yang saya maksud begitu Pak. Orang petani itu tetap moyo, dia tetap nggak saya layani. Dia akhirnya ngamuk-ngamuk di kios. Karena dia juga petani, benar-benar petani kok nggak dapat. Petani yang dari wilayah kewenangannya Pak Suroso. Oke, betul. Iya. Kalau orang ini tadi itu mau ngamuk kan? Udah boleh, udah ngamuk ya. Nanti ada. Nggak pernah jual ke desa lain, nggak pernah. Nggak bisa antara saya dalam desa. Yang kedua, yang ketiga, jumlah yang tercantum di RDKK itu petani. Seandainya petani Pak Ahmad itu dapatnya hanya 3, MT3, MT ketiga ini. Nah MT3 itu hanya 3, tapi dia itu perlunya 9. Yang 6 ini yang dikatakan langka. Sebetulnya pupuk itu menurut tidak langka kalau petani ngambilnya sesuai dengan RDKK, Sesuai dengan kuotanya. ya kotanya. Yang terakhir seperti itu dari pemerintah provinsi atau pusat saya nggak ngerti, masih dikurangi lagi dari RDKK itu 30. Termasuk kiosnya Pak Suroso dikurangi gitu. Loh, semuanya di kabupaten, bukan di saya tok. 30. Nah ini bagaimana cara mencari solusinya? Ya ditambah pupuknya Pak. Loh itu toh, nggak ada Pak Suroso, dijual berapa? sesuai dengan HT. Kalau dikirim di
kios tidak pernah merebus di bulan ini karena lo maju. Kalau di Kecamatan Trage 1 tahun itu ada petani yang menanam sampai 3 kali. 1 tahun bener Pak. Banyak pakai gunting tadi. Padi 2 kali, jagung sekali, dan terus terpakai. Itu terus ya. Itu tadi pakai benar ini ada padinya 2 kali, jagungnya sekali. Betul Pak Bu ya? Nah itu betul. Dari sana begitu. Pakai itu ngomong kios kok yang lebih sering tadi. Ini bukan wilayah saya. Wilayah saya oke, wilayah sampai sesuai dengan aturan. Pernah dengar nggak bahwa teman-temannya Pak Suroso yang sekarang menjadi beban para petani yang lain melakukan hal yang tidak sebenarnya dilakukan oleh kios? Pernah dengar nggak? Saya tanyakan, pernah dengar nggak? nggak dengar saya kira. Kau Saya nggak mendengarkan Pak. tidak mau mendengar, tidak mendengarkan. Yang penting wilayah saya diberi tugas, wilayah saya laksanakan dengan baik sudah cukup. Begitu Pak. Tidak mendengar. Saya cukup memahami bagaimana soliditas kios di sini. Tapi sih penting Pak Suroso sesuai dengan yang semestinya. Yaitu yang terakhir kalinya Pak, saya minta tolong pupuk itu ditambah. Ya ini solusinya. Kalau ada orang yang dapat 3 minta 9. Ini langkahnya luar biasa. Dan marah-marah orang tani itu bukan seperti kita dengan Pak Aliman dengan Pak enggak. Yang penting orang tani itu nanam pupuknya ada, hanya itu toh nggak ada repot-repot. Oh, kita apa? Malah kios sudah lancar. Oke, Pak Suroso, oke. Sebetulnya yang ingin diharapkan oleh forum ini Pak Suroso sebagai perwakilan yang juga bagian dari kios, karena memang mau tadi mengidini Pak saya Pak. Ya Pak Suroso mengidini sekali ke kios sama ini. Enggak, saya tidak mendengar. Yang diinginkan itu sebetulnya itu suara dari internal kios. Makanya biasanya Pak Moreng Semak lebih menyentuh. Pak Moreng keluar yang ada beberapa Pak Ibu, itu biasanya masih seperti Pak. Jadi tak tahu, orang ini Pak. Dan mau datang dari kios ini biasanya, begitu Pak Suroso bener-bener pola aja gitu Pak. Yang diharapkan itu dibaca karena Pak Suroso dibilang begini ya begini. Harapan saya pupuk itu ditambah. Termasuk perwakilan DPR dari provinsi ini mohon diperjuangkan ke atas, namanya pupuk Indonesia. Loh mengapa berikan Trage tidak boleh? Namanya pupuk Indonesia. Saya bisa jual ke luar daerah ya. Luar daerah itu kan namanya Indonesia. Ya, iya. Nah ini biasanya di Madinah ini muncul. Kalau kita pikir kan dinamakan PI pupuk Indonesia. Garis beli saja tidak boleh. Itu pupuk Indonesia. Dinamakan pupuk garis. Itu salah satu penegasan dari rasa kita apa yang dikatakan Pak Suroso ini sangat-sangat luar biasa dan itu sebetulnya yang terjadi di kios. Betul, betul. Alhamdulillah. Dan ini harus disadar oleh distributor semua itu loh mindsetnya kios. Seperti itu ya Mas Suroso ya. Betul. Hanya minta ditambah. Terima kasih Pak. Makasih Pak Suroso. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. potret persoalan yang sedang kita hadapi kita alami meskipun apa yang pernah distributor tapi begitu itu yang terjadi di bawah. Ya Pak distributor semua ya. Mindsetnya ini loh yang ada di belakang pikirannya. Saya dulu lagi. Ada terima ya, ada sengaja ya. Ada. Mulai dari PI, nah ini ke sana. Ini nanti ke sana. Hidup sih. Karena gini, kalau langsung kios, Benih kau kena ya? tapi kalau dari PI misalkan ada
langka, ini jadi persoalan. Oke, jadi ini tawaran format sebetulnya. Oke, oke kalau gitu. Tapi kios sudah kadung, sudah kadung kita dengar bersama ya. Tapi untuk masukannya hanya untuk memudahkan mengurai persoalan agar kita langsung menyimpulkan bahwa ada Kalimat. ya. Atau data Oke, bisa nggak Pak distribusi 1 tahun Pak ditampilkan di sini, bisa nggak? Dari nampil kenapa? Hah? Bisa Pak ya? Oke, bisa sampai jelaskan sebarang 3 sampai 4 menit. Secara umum. Perhatikan. Itu yang lama, ini yang baru ya. Yang baru. Secara umum, saya mana? C. A, B, C dulu. Terkait data, kalau mau diminta buka-bukaan sekali lagi, kios distributor dinas tidak bermain, gitu ya. Ya. Dinas tidak memiliki ketakutan untuk membuka data. Ya. Jadi silakan, kita akan buka. Tidak boleh takut Pak, bisa takut kalau ikut bermain juga. Silakan teman-teman seandainya ikut bermain, penyuluh tadi mungkin agak senang begitu kan, gitu kan. Buktinya susah semua ini. Artinya juga bermain jangan dapat juga kira-kira. Oke, silakan. Nah, ini kebijakan pupuk subsidi tahun 2022, tahun 2023, tapi karena masalah data ya sudah kita. datanya, Pak. Ya. Realisasi tahun ini ya. Yang pertama lah, kan masalahnya di sini Pak ya. Masalahnya adalah petani kita katanya nggak pertanian nggak jelas, itu jelas tuh 125.821. Yang mau minta rinciannya di kantor. Ya, clear ya. Kemudian DKK 31815 berdasarkan kebutuhan petani. Kalau ternyata DKK-nya nggak valid, yang salah siapa? Saya tanya, yang salah siapa? Kelompok tani. Kelompok tani. Kenapa yang buat adalah petani? Nah, itu kan permasalahan berikutnya untuk dicarikan solusi. Yang kedua, DKK-nya 3943. Nah, ini kan masalahnya di sini karena apa? Karena alokasinya akhirnya hanya terpenuhi 15.900, hanya terpenuhi 5.500. Jadi kalau di prosentase ureanya itu hanya terpenuhi 50%-nya, ya. Kemudian NPK-nya hanya terpenuhi 15%-nya. Ini masalahnya. Kemudian yang berikutnya kita mau bahas RDKK. RDKK tahun depan sudah nggak ada. Ya. Pemerintah pusat sudah paham sumber masalahnya di RDKK. Jadi kalau kita mau bicara RDKK sekarang ini tahun depan sudah nggak dipakai, ngapain kan begitu? Ya, jadi nggak sudah nggak relevan kalau bicara RDKK karena sumber masalahnya di sini. Oke, realisasinya Januari November itu sudah 13.600 untuk urea, kemudian NPK sudah 5.100. Jadi jatahnya masyarakat Bangkalan bulan Desember dan harus cukup untuk ureanya 2.200, untuk NPK-nya 4.100. Pertanyaan saya adalah cukup nggak untuk Desember? Cukup nggak? Nggak cukup. Nah, kalau nggak cukup berarti demo kemana? Demo kemana? Pemerintah pusat, karena ini jatah dari pemerintah pusat. Meskipun teman-teman demo ke kami nggak bisa nambah itu, gitu. Jadi apa yang dikatakan Pak Suwoso tadi itu betul, tambahkan dari pusat jatahnya, karena ini ternyata hitungan kita tidak cukup. Oke, lanjut. Ini penebusannya. Oke, silakan diperbesar. Sudah bisa. Nah, itu ya. Jadi arus bayar tinggal berapa? 197 ton urea. Bangkalan tinggal 53 ton. Blegar tinggal 209 ton.
Gurnet tinggal 167 ton. Saya bacakan satu-satu. Galis tinggal 20 ton. Ya. Geger tinggal 164 ton, Kamal tinggal 57 ton, Kelapis tinggal 176 ton, Kokop tinggal 81 ton, Konan tinggal 54 ton, Kuanyar 189 ton, Label 126 ton, Modung 92 ton, 1070 ton, Soceh 189 ton, Tanah Merah 243 ton, Tanjung Bumi 48 ton, Trager 136 ton. Jadi totalnya 2200. Ada nggak valid? Ayo, ada nggak valid? Mari kalau nggak valid. Urusan data valid. Valid. Lanjut, Pak C. Nah, ini kami IPK totalnya ada 419. Ya. Oke, lanjut. Ini data tebusan November. Ya. Itu lebih rinci ya. Dirinci Ke distributor ya. Kalau masing-masing distributor. Kalau teman-teman menyatakan kenapa di 3 kecamatan itu kurang, ya karena memang ke mana yang maksar itu hanya 400 ton. Kalau kemudian mana utama bersaudara itu 1000 ton selama November. Kemudian Citra Tani 528 ton, Rahman bersaudara 606 ton, kemudian Bisma 481 ton begitu. Itu datanya, ya, yang terkirim ke masing-masing distributor. Nah, oleh karena itu kami mohon dengan hormat, ini solusi yang harus kita tawarkan. Yang pertama adalah silakan. Kami masih tetap berusaha, meskipun meskipun tidak ada tanggapan, berusaha. Karena apa? Penambahan kuota pupuk subsidi ini yang solusinya. Ya, berusaha kami Pak, begitu ya. Tuh, sekarang kita datangani oleh Bapak Wakil Bupati. Bisa nggak bisa ya kita usaha. Itu namanya negara harus hadir, pemerintah daerah harus hadir ke dalam petani. Nah, yang kedua kami mohon Pak C dulu kembali ke slide sebelumnya. Silakan. Pak C, tadi penyuluh sudah bicara. Ya. Data semua sal-sal. Ya. Sal-sal itu amburadul. Ya. Pak C yakin bahwa data ini betul-betul real, tidak hanya data yang diterima Pak C ke bawah. Oke, makanya real atau tidak, satu, konfirmasi ke Pupuk Indonesia. Apakah data kami sama dengan Pupuk Indonesia? Ini kan Pupuk Indonesia. Ini ada Oh, ini Indonesia ini. Tinggal gitu. Oke. Yang kedua, silakan konfirmasi ke Iya PTP. distributor, sama enggak? Yang ketiga, silakan konfirmasi ke kios, sama tidak? Biar langsung, biar cepat ya Pak C ya. PTPI jawab ini. Silakan. Jawab ini. Oh, aduh, bisa soalnya kok PTPI. Ini yang mana jawab? Ini tebusan. Ini data ini yakin benar-benar real apa enggak? Begini, urusan data untuk data dari dinas itu didapat berdasarkan laporan penyaluran dari masing-masing distributor. Hasil penyaluran di tingkat kios itu diverifikasi oleh tim Verval masing-masing kecamatan. Tak jelaskan sekali lagi Pak ya. Dari bawah. Jadi pupuk disalurkan, diverifikasi oleh tim Verval kecamatan. Itu kemudian menjadi data tagihan kami. Jadi data yang disalurkan ini itu sudah melalui proses verifikasi, dikompilasi menjadi laporan kios sama distributor, divalidasi sama kementerian. Itu yang pertama. Yang kedua, terus kemudian apakah data ini sinkron, data di tingkat distributor, data di tingkat kios, data di tingkat produsen, juga dinas, sinkron sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan Pak, melalui tim Verval. Namun cakupannya berbeda-beda. PI datanya level Indonesia, dinas di provinsi datanya di tingkat provinsi.
dinas di kabupaten datanya ya level kabupaten, kios yang membawai berapa desa, distributor juga datanya berapa kecamatan wilayah kerjanya, seperti itu datanya. Mohon maaf, namanya saya biar Nama Denny Pak. Denny Mas Denny. Cerita tadi kan Mas Denny mendengarkan semua. Ada sebetulnya bahkan pemilu pun sempat mengimprovisasi dari bagaimana agar minimal tantangan mendapat jatah. Meskipun harus tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu improvisasinya begitu kan yang dilakukan oleh penyuluh. Verifikasi keamanan itu dari pemerintah atau dari pihak atau apa tidak? Ya Pak ya, Pak JK, Pak ya. Pemerintah. Ya bukan ke Pak ini berarti yang pertanyaan sendiri. Tapi kan sudah dari BI. Iya, data yang dari pertanyaan ini sama nggak Pak? Yang direalisasi oleh BPPB kebakaran ya Pak? Ini data salur apa data tebus? Tebus distributor. Oke. Semua itu kan data tebus atau data salur? Kedua-duanya. Kalau salur belum masuk ke kita Pak bulan ini. Oh gitu. Ya. Yang ketiga sudah. Oke. Bulan 11 ya. Total Kabupaten Bakalan 3.055 pengiriman atau pengambilan barang dari ke gudang penyangga. Bakalan 3.000. Sinkron. Data penyalur ini ya. 3.000 silakan. Oh ini. 3.024. 3.024,5 itu jumlah keseluruhan. Ya. NPK data salur apa? Tebus. Sampai bulan November Pak ya. Data salur. Data terus kemudian yang NPK 912. Salur. Karena stok. Terus data salur, kalau data salur kita sampai Oktober Pak, November belum menerima. Oh ya, Oktober, November di bulan yang lalu. Sampai Oktober urea 9.185. data salur. Saya Mas Edi, mungkin tidak hanya saya ya. Bedanya data tebus data salur. Oke, begini Pak. Kalau Biar bukan Pak Haji Stok yang tahu. ya, jadi data tebus itu data pembelian distributor atau kios. Oke. Kalau data salur itu data penyaluran ke petani atau pembeliannya Meskipun petani. belum ditebus gitu ya. Nggak bisa. Itu sudah tersusun. Kalau gini, proses penebusan distributor ke produsen itu sudah terintegrasi sistem web commerce, pembayarannya juga via perbankan, dan distributor nggak bisa ngambil barang kalau tidak ada apa bukti tebusan itu. Yang dilayani kepala gudang di tiap daerah. Oke. Apa ya? Mumpung ini Pak PI. Apa?
lihat dulu. Dari data itu apa yang dicurigai? Sisa ini dari Dinas Pertanian tadi, dan juga kemarin hasil audiensi Dinas Pertanian dengan PTPI karena kemarin waktu audiensi itu terlaksana di bulan November dan bulan penyaluran bulan November belum terdata kayak disampaikan Bapak tadi, bahwa sisanya itu 700 ini Pak, sisanya 728,6 ribu ton 726 ton yang belum tersalurkan, dan sekarang sisanya sudah sisa di Kecamatan Kokok cuma sisa 81 ton. Dalam artian 728 dikurangi 81 dan sekitar ada 200 ton yang tersalurkan, 500 ton yang tersalurkan di bulan ini. Kalau kemudian, dan saya sudah mendengar bahwa ada data juga yang ternyata penyaluran tiap bulannya datanya dengan yang saya pegang ini berbeda. Saya sampaikan Gimana? di bulan Januari di Kokok itu yang tersalurkan 6.000 dan seterusnya itu ada yang 1.000 dan lain sebagainya. Dan ternyata di data yang terbaru yang saya dengar mudah-mudahan Deku Dumalang saya bisa megang data itu campur yang ini saya. Dan itu ternyata ada yang 95 ton, 95 ton. Kok ada perubahan datanya? Gitu ya, artinya data penyaluran ya Pak. Data penyaluran. Sisanya 81 ton. Untuk kokok ya? Untuk kokok. Nah, saya ambil sampel saja. Kalau penyamatan lain mungkin bisa ditelah sendiri. Yang kemudian yang tersalurkan di bulan November ini seharusnya sekitar 500 ton di Kokok Nakal. Dan kalau berbicara tadi Bapak C menyampaikan kelangkaan dikarenakan misalkan kuota yang sedikit, silakan nanti dibuka alokasi pupuk dari tahun 2018 sampai tahun sekarang. Lebih besar mana yang 15.000 ton ini dengan tahun yang kemarin? Itu silakan dibuka. Kenapa sekarang langka dan yang dulu tidak langka? Tahun berapa tidak langka? Masalah tidak langka itu dalam artian dinamikanya nggak sampai sekarang, nggak sampai kayak gini gitu Pak. Maksudnya tidak langka gitu. Sekarang kan dinamikanya sangat luar biasa. Dan yang ingin saya pertanyakan dan yang ingin saya tegaskan, kemana semua sekitar 500 ton itu? Karena kan 728 ton dikurangi 81 itu sekitar 600-an lah. 600 berapa ya? 42. 700 kurang 80 ya sekitar 600 berapa ya? 642. Itu yang tersalurnya idealnya sesuai data ini secara logika rasionalnya bahwa 640 ton itulah yang tersalurkan pada bulan November ini sesuai data ini. Sebelum saya dapat nanti data perubahan itu yang ternyata datanya itu berubah, penyaluran tiap bulannya kemudian berubah. Jangan main-main Pak. Jangan kemudian asal cuma data diubah. Dan mudah-mudahan di kecamatan lain tidak mengalami ini. Mudah-mudahan di kecamatan lain tidak. Tapi di kecamatan Kokok. Dan ini Pak, saya logikakan lagi dan saya rasionalkan lagi. Kalau 640 ton turun ke Kokok, misalkan real turun, kelangkaan Kokok itu kelangkaan pupuk di Kokok tidak akan terjadi. 640 bagi 13 desa akan berapa puluh ton yang nyampe setiap per desa. Dan ini tidak ada. Saya tegaskan, ini tidak ada. Itu tidak ada pupuk yang terdistribusi. Bukan tidak ada pupuk. Bahwa yang saya sampaikan 640 ton dibagikan dengan di Kokok ada 13 desa. Dibagi dengan 13 desa seharusnya ada sekian puluh ton yang nyampe per desa. Meskipun itu disesuaikan dengan data luas lahan lagi. Ya saya paham itu. Tapi idealnya dan rasionalnya seharusnya begitu Pak. Tapi kenapa sampai sekarang masih langka di Kecamatan Kokok? Dan lagi-lagi yang ingin saya tegaskan, kenapa harus di demo? Kenapa harus di audiensi? Baru kemudian pupuk tersalurkan. Pasca demo, pupuk tersalurkan di beberapa kecamatan. Kemarin pupuk tersalurkan
ada biar cuma pipa pada bukan tahu Pak. Oh, masalah siap. Jadi apa masalahnya tadi? Ya, masalahnya bahwa sisa yang 81 ini yang berarti yang tersalurkan di bulan November sesuai data hasil audiensi pihak dinas pertanian dengan BI kemarin yang ditandatangani oleh Pak Kadis dan pihak BI. Kalau mau ditandatangani saya kasih tahu juga nanti. Itu adalah di bulan November dan Desember itu yang harus tersalurkan selama 2 bulan 728 ton. Dan ternyata sekarang saya melihat datanya adalah 80 sisanya 81 ton. Berarti bulan November pihak distributor dan kawan-kawan dan sebagainya itu di Yamana Pokok menyalurkan sekitar 640 ton. Ekebur mungkin, ekebur beri bisa. Ada kan? Oh. Itu perlu dijawab dari semua tingkatan. Kalau Pak Cik, Pak Cimron, mungkin dari pihak PT, ini Pak saya kira juga jenengan tahu ya. Dan data yang disebutkan jenengan juga sama dengan apa yang saya sampaikan. Nanti distributor silakan ada perwakilan PD Maksal kan? Oke, siap. PD Maksal dan lagi apa? Kios. Saya minta itu. Mohon izin dan mohon maaf para sesepuh semuanya. Oke, itu titik masalahnya sudah ketemu. Tanggapi Pak, kalau mau ditanggapi, kalau kita bisa untuk menanggapi itu apa sih problemnya? Apa benar ada drop-dropan selama beberapa hari ini? Jadi Kasih demo gitu. ada temuan dinas ini kan sama Pak dengan Mas Samsul gitu ya. Kami sampaikan bulan November ini kok penyalurannya tinggi begitu. Saya konfirmasi ke Pak Denny, konfirmasi ke PT Maksal, konfirmasi begitu. Ini apa masalahnya? Karena data yang kita lihat CV Maksal ini kita di bulan November itu hanya menyalurkan 400 ton untuk 3 kecamatan. Tetapi di dalam laporan penyalurannya 700 sekian begitu. Nah, ini saya pertanyakan dan mungkin silakan Pak Denny dijawab. Ya, Pak Denny. Pak Buku pun Ya. dijawab itu. Ini tidak mau ingin saya menjatuhkan ya. Catatan gitu ya. Ini mau cari solusi terus kita biar sama-sama benahi. Kalau memang seumpama itu ada kegagalan besar dan lainnya, ini bisa dimaklumi dari forum ini. Karena ini mau mencari solusi, ya. Ini catat ya. Ayo, terima kasih. Terima kasih juga ke Mas siapa? Mas Samsul. Jadi bukan hanya Mas Samsul dan Pak C saja yang mengamati angka itu, tapi kemarin hari Jumat kami dengan tim di Surabaya juga rapat untuk pengolahan angka di November ini. Karena angka 700 itu kan angka entity bubur. Angka entity bubur. Jadi belum melalui proses verifikasi dan terkait dengan pembuktian apakah 700 itu real atau tidak. Kalau dari BI itu pembuktiannya melalui kondisi arsip laporan di tingkat kios dan di tingkat distributor. Tapi diturun Pak ya, dari PI dikirim kan? Loh, kalau dari PI tiap hari distributornya tebus. Oke, siap. Pilih kan? Kalau dari PI prinsipnya berapapun yang ditebus oleh distributor itu pasti dilayani asalkan tidak melebihi alokasi yang berada di wilayah kerjanya masing-masing distributor. Karena itu sudah tersistem. Misalkan alokasinya 1000, terus kemudian CV Maksal mau tebus urea 1500, secara otomatis tidak bisa. Gitu Mas Samsul. Nah, terkait kondisi ini nanti yang dikatakan Mas Samsul real atau tidak, tolak ukurnya berada di bidang arsip laporan atau yang dikatakan sebagai administrasi itu. Jadi kondisi arsip laporan juga kalau di tingkat kios ini secara fungsi pembinaan menjadi fungsinya Bu Putri selaku distributor, seperti itu. Mas Samsul gimana? Siap. Ada lagi? Nah, yang Mas Denny, yang tadi ini mau dilacak di laporan di distributor. Di tingkat kios, Di tingkat kios, ya. arsip
arsip laporannya. Arsip laporannya. Oke, silakan Mas Mbak Putri Aksal.